Memang ya, memang perbedaan ulama antara ulama A dengan ulama B itu untuk masyarakat awam terus terang membuat kita ini bingung. Ulama A bilang begini, ulama B bilang begitu. Lah, kita sebagai masyarakat awam bingung. Mana yang harus kami contoh, mana yang harus kami tiru, sementara ikon kita terjadi perbedaan. Bagaimana tidak bingung? Ya, ulama besar, ikon NU dikatakan oleh ulama yang lain sebagai antek Syiah, antek liberal. Lah ini kita kan bingung. Karena itu dalam kesempatan ini Ibu Bapak yang perlu kita garis bawahi, satu, jenengan perhatikan ya, yang namanya perbedaan adalah bagian dari sunnatullah. Sejak dulu sampai sekarang bahkan ila yaumil qiyamah perbedaan itu pasti ada. Karena itu bagian dari sunnatullah. Dan bahkan dalam sisi-sisi tertentu perbedaan itu adalah merupakan rahmatnya Allah. Ikhtilafu ummati rahmatun. Yang terpenting kita garis bawahi, beliau-beliau ketika terjadi perbedaan itu semuanya ulama itu mempunyai maroji, mempunyai pegangan yang valid. Ulama A bilang begini mempunyai data yang valid, mempunyai maroji yang valid. Ulama B bilang begitu pun mempunyai dalil maroji yang valid. Kedua-duanya mempunyai pegangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Lah, alhamdulillah walaupun terjadi perbedaan di kalangan ulama di Indonesia ini, kita tetap mengucapkan alhamdulillah. Mengapa demikian? Karena perbedaan ulama Indonesia itu hanya sebatas adu mulut saja. Hanya sebatas adu mulut. Ulama A mengatakan begini, dikonter ulama B. Ulama B bilang begitu, dikonter ulama C. Hanya sebatas perang mulut saja. Tidak sampai terjadi perpecahan, tidak sampai terjadi peperangan antar fisik. Bandingkan dengan Timur Tengah. Kalau Timur Tengah enggak, ketika ada perbedaan di situ berpotensi peperangan. Ketika ada perbedaan di situ berpotensi terjadi perpecahan peperangan. Itu dapat kita saksikan. Lah alhamdulillah walaupun Indonesia ini sering terjadi perbedaan ulama, tapi tidak sampai itu, hanya maksimal adu pendapat begitu aja lah gitu. Maka dalam kesempatan yang baik ini yang perlu kita garis bawahi, bila ada terjadi perbedaan pendapat antar ulama, masyarakat awam seperti kita yang terpenting diam, mengikuti ulama tanpa menjustis ulama yang berbeda. Kita ikuti ulama yang kita anggap bagus, baik, tetapi jangan sampai menjustis ulama yang berbeda dengan kita. Kita lebih aman dan santunnya adalah diam dan diam. Mengapa? Karena beliau-beliau yang terjadi perbedaan itu sekali lagi mempunyai maroji, mempunyai pegangan masing-masing yang sama-sama validnya. Ya kan? Ibu bapak sekalian, ayo kita main logika ya. Mana mungkin ya NU itu populasi jamaah NU itu sepertiga dari penduduk Indonesia loh. NU itu di Indonesia itu sepertiga dari penduduk Indonesia, sekitar 90 juta penduduk Indonesia yang mengikuti NU itu sekitar 90 juta. Lah, dengan jumlah sebanyak itu 90 juta mana mungkin bisa dikendalikan dalam satu suara, ya kan? 90 juta itu tidak sedikit loh Bapak Ibu.
kayaknya mustahil lah kalau dikendalikan dalam satu suara. Pasti ada suara-suara yang sedikit melenceng lah begitu. Iya kan? Walawang takmir masjid saja pengurusnya hanya 20-30 aja, kadang-kadang antar takmir sikut-sikutan. Itu hanya pengurus takmir, apalagi NU yang jumlahnya 90-an, 90 juta itu. Karena itu yang terpenting asalkan mereka itu mempunyai data yang valid, mempunyai pegangan yang valid. Kata Nabi, la tazalu ummati min khairim ma tabayyanu. Justru dengan perbedaan itu akan menimbulkan perkembangan yang lebih maju. Sekali lagi, dengan barokahnya perbedaan itu loh, justru di situ menimbulkan barokah yang lebih maju lagi. Jadi yang terpenting ibu bapak sekalian, mari kita jangan sampai menjustis ulama, menyatakan kalimat-kalimat yang tidak pantas untuk didengarkan. Karena apa? Sekali lagi mereka juga mempunyai maroji, mempunyai pegangan yang sama-sama valid. Yang terpenting kita diam saja. Manakala kita mengumbar kebencian, ulama yang kita tidak cocok itu kita obral kebencian kepada masyarakat lain, justru akan menimbulkan perpecahan di kalangan umat.